Kita sekarang waktu dan tempatnya kita kembalikan kepada selebritis kita yang sedang naik daun, Pak Brigjen Junior Stopping. Silakan Pak Jenderal. Konflik paradigma. Mana nih Pak Jenderal? Udah siap belum? Oke, udah bisa. Sudah siap Pak Jenderal. Sebentar, ini lagi saya download tadi materinya karena kan dikirim ke WhatsApp. Saya download ke iPad saya dulu. Lanjut dulu Pak Jenderal. Oke, jadi gini. Videonya hilang, videonya belum nampak Pak Jenderal. Oh. Iya. Iya, mumpung lagi 3.000 yang nonton ini. 4.000 buset. 4.000 Pak Jenderal ini Pak Jenderal. Mainkan Pak Jenderal, kita goyang Indonesia. Oke. Damai sejahtera bagi kita semua, anak kerajaan Tuhan dan anak bangsa tanpa batas dimanapun kita berada. Kami rindu perdamaian, kami rindu keadilan, datangmu ku harapkan, tibamu ku nantikan. Itulah lagu pertama dulu. Sebenarnya dulu pernah nyanyikan. Tepuk tangan dulu dong. Nggak boleh tepuk tangan katanya. Itu haram, tepuk tangan haram. Ntar aduh. Siapa tadi yang usulin tepuk tangan itu? Ntar masuk neraka lo tuh, diharamin itu udah. Baiklah ya. Makanya kalau nggak dilanjut dosa loh Pak Brigjen. Konflik paradigma nanti. Oh iya, makanya itu tadi kan adik kita itu pun sudah konflik paradigma dia. Tuh, makanya tadi bilang karena baru 2 kali Pak Jenderal. Jadi jangan dibully teman-teman, kalau ada yang beda jangan dibully, ya nggak boleh loh. Pak Jenderal harus nyanyi sampai selesai itu. Iya, jangan. Kan begini, supaya tidak ndas-mundasku, makanya kita harus ada standar patokan. Kan begitu. Standar patokan itu apa? Contoh, dia bilang tadi, apakah perlu ajaran agama di sekolah? Ya, kalau saya katakan begini, negara yang maju, negara yang tidak ada konflik agama, agama nggak diajarkan di sekolah. Contoh mana? Singapura, China, nggak boleh ada ajaran agama. Silakan. Jadi kembali juga Pak Paul, tolong kasih tahu dia, iman di rumah itu, di keluarga itu adalah kepala keluarga. Ya kita harus memberikan apa? Memberikan firman Tuhan. Saya saja anak-anak ini sekolah kan, kebetulan sekolah di Katolik. Selalu tanya kalau mau ujian agama. Aduh, sudah bertentangan lagi dengan apa yang saya punya. Tapi terpaksa ya sudah. Kalau itu jawabannya ya dikirim aja lah. Itu kan hanya nilai. Apa sih artinya nilai? Nah, tapi itulah memang. Kenapa? Memang paradigma di Indonesia masih seperti itu, gitu loh. Itu di Cina jangan coba-coba agama mengatur negara, tapi di Indonesia paradigma sekarang agama mengatur negara, cobalah. Emang paradigma di Indonesia nggak ngerti lah kita ini, pusing kepala dia. Jadi kalau dibilang masalah keadilan, tadi apakah agama Kristen saja atau agama tertentu aja yang dihapus? Ya kalau memang adil ya semuanya nggak ada gitu loh. Itu adil, silakan masing-masing mengajarin agamanya yang benar gitu loh. Tapi saya dari awal kan saya bilang, tolong dulu di Abu Nawas ini juga belum paham. Nggak ada sebenarnya agama Kristen, nggak ada itu agama Buddha. Percaya, ya. Tapi kalau ada sekelompok yang menyatakan bahwa agamanya ada, ya silakan aja, kan menurut paradigma dia. Tapi jangan paradigma ini bertentangan dengan Pancasila. Nah, di sini yang berbahaya itu. Saya kan sudah katakan kemarin ya, bahwa Pancasila itu adalah pusat kekuatan bangsa Indonesia. Anti terhadap Pancasila, ya sama saja menguburkan negara ini. Kenapa? Nah, sekarang pertanyaan mengapa? Mengabaikan Pancasila dan perintah ya, perintah konstitusi. Konstitusi itu amanat Undang-Undang Dasar 45 itu perintah konstitusi, di situ ada melindungi segenap bangsa.
mengabaikan Pancasila sebagai apa? Five principle. Tahu nggak artinya prinsipal itu? Dan sumber hukum tertinggi. Ya, dan perintah. Jadi ada prinsip, ada hukum di situ, ada command, ada perintah. Jadi ada 3 hal yang harus kita patuhi sebenarnya. Kalau satu-satunya ideologi di negara ini adalah ideologi Pancasila. Satu-satunya konstitusi di negara kesatuan Republik ini adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Terutama pembukaannya yang tidak boleh dirubah. Karena batang tubuhnya udah diacak-acak itu. Diacak-acak ada yang kurang lagi. Nanti kapan kita bongkar juga ya bahwa amandemen Pancasila kemarin ada kehilangan pasalnya. Ada yang hilang, cobalah nomornya aja hilang. Nah, tapi itu tadilah ceritanya. Sekarang mengapa Pancasila itu tidak boleh diabaikan? Karena di sana ada prinsipal. Apa itu prinsipal? Itu merupakan sumber hukum. Kalau itu kita sudah sepakati bersama ya, berdirinya negara di atas suatu fundamental ya, dasar negara yang kita sebut adalah Pancasila. Ya jangan coba-coba mengabaikan kelima sila itu. Setiap pengambil keputusan harus berdasarkan itu. Apakah keputusan? Ya, kemarin kan muncul paradigma yang macam-macam. Apakah keputusan yang diambil pemerintah itu sudah berdasarkan Pancasila enggak? Ya, itu tadi. Contoh, masalah sekarang muncul lagi paradigma baru. Dari separatis menjadi teroris. Apakah sudah sesuai dengan itu? Dengan Pancasila? Ya kan, sudah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa apa tidak? Sudah berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab apa tidak? Ya, apakah sesuai dengan persatuan Indonesia apa tidak? Sudah musyawarah untuk mufakat apa tidak? Nah, ini harus berdasarkan itu, termasuk menangani vaksin ini sebenarnya. Ya, kemarin sebenarnya sudah saya kirim sama Pak Paul tuh, konsep operasi tanggap darurat. Itu sebenarnya konsep operasi tanggap darurat saya itu saya buat bulan Januari, saya keluarkan bulan Maret. Saya berikan ke Mabes TNI, ke staf operasi. Bahkan perwiranya saya bawa ada perwiranya ke bawa kemari. Kenapa kalian nggak tayangkan? Kenapa nggak kalian berbuat melaksanakan rencana kampanye? Harusnya kemarin tuh ada rencana kampanye. Ya, rencana kampanye menghadapi serangan virus COVID-19. Nah, kalau sudah rencana kampanye, itu artinya secara serentak di bumi Nusantara ini, mulai dari Aceh sampai Papua, Myanmar sampai Pulau Rote, bahkan dari mulai kedutaan besar yang ada di seluruh dunia ini. Nah, itulah pertahanan yang namanya pertahanan nasional yang disusun secara mendalam, ya pertahanan nasional secara semesta, rakyat semesta, yaitu. Nah, sekarang kita akan menghadapi COVID yang bukan lagi COVID-19. Nanti coba saya tayangkan, cuma nanti terkaget-kaget semuanya lagi. Ini COVID sekarang sudah COVID-21. Yang terjadi di India, bahkan sudah katanya di Indonesia sudah kena 10 orang. Banyak sekali persoalan. Makanya nanti ini kita belum sampai ya ke implementasi ya. Ke implementasi bagaimana kepemimpinan ya negarawan ini yang dulu saya kembangkan dengan namanya Situpa. Nah, sekarang kalau Pak Paul tadi katanya wah ini dengan nama Nabi 25. Itu kan what is name? Itulah terminologi baru lagi dibikin Pak Paul. Tapi saya kemarin mendengar satu yang hebat itu, dia berani menantang wakil presiden nih. Jadi kutu kan, saya kutu. Cuman kutunya Pak Paul, saya sarankan jangan kutu yang di kaki, ya di kepala. Biar kutu kepala dong. Makanya, biar garuk kepala terus mereka kan. Ya memang sekarang sudah lama sebenarnya masalah Pancasila ini. Ya, penghayatan pengamalan Pancasila ini merupakan nasib bangsa loh. Nasib bangsa, hancurnya bangsa Indonesia ini
kalau tidak mengimplementasikan Pancasila. Makanya aktualisasi ya dan implementasi Pancasila ini merupakan suatu kebutuhan sangat-sangat kritis dan mutlak diimplementasikan. Tetapi kalau kita dengar ya memang kita kadang-kadang saya nggak ngerti ya, intelijen itu harusnya melihat kejadian-kejadian di masa lalu. Ya, terus kejadian-kejadian yang sekarang, kemudian apa yang akan terjadi? Ya kan saya bilang what was, what is going on, dan what next, dan what if. Kita ini sekarang ya akan menghadapi suatu tonggak sejarah kedua. Ya, yang saya perkirakan 2024 itu akan menjadi milestone. Karena di sini kemungkinannya masih what if. What if? Apa yang kemungkinan akan terjadi ketika pemilu berlangsung 2024? Nah, ini yang perlu diwaspadai. Nah, sekarang lihat. Ketika reformasi, ya reformasi, coba Pak Paul nanti tayangkan itu. Tadi saya bikin itu ada 6 tuntutan reformasi. Saya waktu seminar juga sudah saya sampaikan itu 6 tuntutan reformasi ya, itu tidak satu pun ya kalau menurut saya tidak satu pun sesuai dengan keinginan Pancasila sebenarnya. Coba aja nanti kita lihat ya kemana sebenarnya arah reformasi itu. Bahkan Pak Tri Sutrisno bersama almarhum Pak Sri Sumantri, mereka membuat suatu buku ya bahwa reformasi telah gagal. Nanti kapan saya tayangkan lah. Kebetulan bukunya tadi saya cari-cari, terlalu banyak buku di rumah ini. Nah, jadi kita harus melihat, nah kira-kira apa yang akan terjadi? Kemungkinan terjadi kontingensi di tahun 2024. Tapi mungkin sebelum 2024 pun sudah terjadi. Nah, indikasinya apa? Kan harus ada indikasinya. Indikasinya apa? Ketika reformasi berjalan 10 tahun, muncullah istilah togut. Bahwa Pancasila itu togut. Kan gitu. Nah, tidak sesuai. Kemudian muncul lagi langkah berikutnya. Ternyata dibilang togut tetap aja berdiri tegak Pancasila itu kan. Muncul lagi. Dengan kata-kata itu muncullah BPIP. Nah, habis itu apalagi tuntutannya mereka? Oh, Pancasila itu milik kami. Ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa cuma milik kami. Mereka yang tidak ketuhanan Maha Esa keluar dari negara ini. Ini kan yang ketiga, yang kedua. Muncul lagi yang ketiga bahwa Pancasila adalah sudah ada. Ya, kemarin kan rebut kembali Pancasila. Lah yang begini-begini ini apa ini coba? Saya bingung melihatnya. Padahal kan sudah pernah saya sampaikan bahwa Pancasila ada sebelum manusia ini ada, sebelum negara-negara di dunia ini ada, sudah ada Pancasila itu, cuma tidak disebut Pancasila. Lah kalau kemarin Pak Paul bicara, waduh, Pancasila ini lebih apa? Lebih Jerman, lebih Pancasila. Makanya lewat Zoom ini kita harus mengumandangkan, menggelorakan bahwa Pancasila ini adalah Pancasila sejagat, bukan hanya Indonesia aja. Iya. Saya dulu di Inggris waktu belajar apa perwira menjadi apa namanya pendidik, jadi guru. Kan di Inggris itu saya 2 kali sekolah jadi guru dan sekolah jadi pelatih. Nah, ketika saya sekolah ke Inggris, yang saya apakan enggak? Yang saya sampaikan apa? Pancasila. Terkaget-kaget orang Inggris. Nah, apa bedanya United sama Unity? Karena kita kan bilangnya Unity in Diversity. Sementara mereka United Kingdom. Terkaget-kaget dia. Waduh, banyak sekali ya. Ada 500 bahasa. Iya, saya bilang. Ada 200 lebih suku bangsa ya. Iya, kaget mereka. Nah, itulah saya pernah mengajar Pancasila, kan jadi malu kita begini ini, kita ribut ya. Nah, sekarang ideologi Pancasila diobok-obok sama ideologi
yang bukan Pancasila. Nah, kapan sejarah khilafah masuk? Kalau orang intelijen, saya berpikirnya itu gampang sekali. Ketika Erdogan berhasil merontokkan sekularisme di Turki, dia mengembangkan bahwa khilafah harus bangkit kembali kan. Nah, ini makanya bahayanya globalisasi ini, komunal itu terjadi. Jangan-jangan Turki juga yang membiayai mereka. Ini belum dicek aja nanti. Kalau dicek nanti ya, makanya Pak Endro Priyono bilang apa? Putuskan logistiknya. Menjerit, menangis. Ya, benar juga Pak Paul bilang itu. Mau dikasih makan apa mereka, kan begitu. Nah, yang beginilah. Makanya kembali lagi lah ya. Saya malam ini, ya kita kebutuhan kritis sekarang ini sampai 2024 dan ke depannya adalah kepemimpinan negarawan yang berkarakter nasional keindonesiaan. Negarawan banyak. Negarawan yang di mana? Kalau negarawannya berdasarkan dia nasionalnya kekhilafahan, itu pun nasional juga, itu bagi mereka. Ya, tapi bagi kita ya nasional keindonesiaan. Indonesia ini susah, mau dibilang apa? Ada Kristen Batak. Sama nggak Kristen Batak sama Kristennya Ambon? Nah, sama nggak? Kenapa? Karena ada kearifan lokal, ada budaya lokal yang harus diadopsi juga ketika dia melakukan ibadah. Beda-beda loh, Pak Paul, nggak sama. Nggak sama. Jawa, ya suku saudara kita yang di Jawa, bagaimana dia mengadopsi kekristenan itu, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Beda dengan orang di Medan, beda di Papua. Nah, yang beginilah. Tadi kata si Abu Nawas, ya Abu Nawas namanya itu, nggak tahu saya tadi. Katanya lebih teguran nyata lebih baik dari kasih. Yang dari kemarin saya merenung di rumah. Ya, saya tanya sama istri, apakah tindakan si Pak Paul ini kasih atau bukan? Apakah dia melanggar hukum Tuhan atau tidak? Dalam batin saya kemarin akhirnya kesimpulan, justru dia melaksanakan dia kasih dan mengasihi. Kenapa? Walaupun dia berkorban, ternyata yang kasihnya itu bagi semua orang loh. Nah, ini yang salah tangkap. Saya kan jadi bingung. Bukan bingung ya, merenung saya, menganalisa. Apakah tindakan Pak Paul ini adalah dia mengasihi Bapa yang ada di sorga dan mengasihi sesama manusia? Dia memang konsepnya untuk menselamatisasi kok. Cuman ada yang mau terima, ada yang tidak. Tuhan Yesus saja begitu baiknya, tidak ada dosanya aja, banyak yang nggak suka kok, banyak yang benci, banyak yang maki-maki dia. Nah, saya berpikirnya ke sana. Jadi tolong ini di Abu Nawas, ya apapun yang dilakukan selama N-nya, goals-nya itu adalah bagaimana menyelamatkan orang, bagaimana mengasihi orang. Tapi tidak semua akan selamat. Tidak akan semua. Karena Tuhan yang mengatakan kan, aku yang memilih engkau, bukan engkau yang memilih aku. Itu sudah kata Tuhan. Terus mau bagaimana? Kita kan nggak bisa, itu nubuat Tuhan. Terus sekarang kita, ini kan belum ada pelajaran teori.